pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan pertemuan selanjutnya untuk kelas 11 KD 3.1 bagian kedua tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu nanti yang kita bicarakan yang pertama adalah latar belakangnya, kemudian kedatangan bangsa Eropa itu sendiri, disusul dengan perkembangan kedatangan bangsa Eropa, dan yang terakhir adalah perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Mari kita masuk yang pertama, yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di sini di dalam peta konsep ini dapat kita lihat bahwa latar belakang kedatangan bangsa Eropa ada beberapa yang bisa kita utarakan. Yang pertama adalah ditutupnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa tidak bisa melakukan perdagangan atau mencari rempah-rempah ke daerah yang terdekat, yaitu di Konstantinopel. Yang kedua, rempah-rempah di Eropa itu sangat sulit dicari akibat tadi blokade dari Turki, sehingga mereka orang-orang Barat, orang-orang Eropa itu berkeinginan dengan kuat untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah di asalnya, karena kita tahu bahwa rempah-rempah itu berasal dari kawasan Asia. Jadi maka mereka berusaha untuk mencari daerah rempah-rempah di daerah Asia. Terus yang ketiga, ini didorong oleh semangat perang salib yang jauh tahun sudah dilaksanakan. Sebelum jatuhnya Konstantinopel itu perang salib yang dilaksanakan kurang lebih selama 200 tahun dalam 7 periode. Nah, itu ternyata masih memberi semangat dorongan untuk melanjutkan itu. Tapi di sini ditekankan pada faktor ekonomi. Terus yang keempat, penemuan teknologi baru, terutama penemuan kompas sebagai petunjuk arah yang menyatakan bahwa bumi bulat. Dia mau ke timur atau mau ke barat, nanti ketemunya akan di titik yang sama. Itu yang menjadi konsep pada saat itu. Terus yang kedua, keberhasilan membuat atau menciptakan kapal-kapal yang besar seiring dengan munculnya revolusi industri di Eropa. Jadi mereka membuat kapal yang memiliki kapasitas besar, sehingga untuk memuat barang-barang rempah-rempah dari daerah asal itu memungkinkan mendapatkan keuntungan yang besar, karena mereka bisa memuat barang yang banyak. Terus yang ketiga, adanya semangat 3G ini dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Sedangkan Belanda itu walaupun tidak memiliki konsep 3G, tetapi arahnya kalau dilihat sistem pemerintahnya di koloni, mereka juga menerapkan semangat 3G. Nah, pengecualian nanti khusus Inggris dan Prancis itu semangatnya adalah semangat imperialisme modern. Kalau 3G itu terkenal dengan imperialisme kuno, khusus nanti Inggris dan Prancis itu imperialisme modern, yang mana penguasaan daerah-daerah koloni itu dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Jadi mereka lebih dititik beratkan bagaimana mereka bisa menjual barang-barang yang dihasilkan di negaranya dan mendapatkan bahan baku yang murah. Itu imperialisme modern yang dilaksanakan oleh Inggris dan Prancis.
kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke kedatangan bangsa Eropa secara terperinci, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah bangsa Spanyol itu di Indonesia hanya sebentar nantinya. Jadi kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia itu hanya sebentar, karena mereka kalah dengan kekuatan dari Portugis, sehingga diakhiri dengan perjanjian Saragossa yang menyebabkan Spanyol terdepak dari Maluku, kemudian pindah ke Filipina, sehingga mutlak Maluku dikuasai oleh Portugis. Yang kedua, selain bangsa Spanyol yang hanya sebentar, juga bangsa Inggris hanya sebentar di Indonesia, atau lebih tepatnya lagi di daerah Sumatera atau Bengkulu. Walaupun di Jawa juga nanti masih dikuasai Inggris pada zaman Raffles, tetapi sebenarnya itu dampak dari akibat Belanda, negara Belanda di sana itu dikuasai oleh Inggris. Jadi secara tidak langsung daerah koloni juga dikuasai oleh Inggris, oleh Raffles itu. Sedangkan Prancis itu juga merupakan penguasaan di Indonesia itu hanya sebuah penguasaan yang tidak langsung. Ini sama dengan kasusnya di Inggris. Pada saat itu, ya, pada perang namanya perang di Eropa, perang besar, perang 100 tahun namanya, itu Belanda mengalami kekalahan, sehingga pada saat itu Belanda dikuasai oleh Prancis. Akhirnya Prancis juga menguasai daerah-daerah koloni yang dimiliki Belanda. Nah, kalau Prancis ini Daendelsnya, sedangkan Inggris tadi Rafflesnya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Kalau tadi yang pertama latar belakang, kedua adalah kedatangan bangsa Portugis dipelopori oleh Bartolomeus Dias yang melakukan penjelajahan samudra melewati Tanjung Harapan. Nah, Tanjung Harapan ini ada di daerah India di bagian ujung selatan. Jadi melalui Afrika Selatan terjadi pada tahun 1488, yang kemudian diteruskan oleh Vasco da Gama yang berhasil sampai di India ya, 1498. Kemudian Vasco da Gama pulang lagi, kemudian dilanjutkan oleh Alfonso. Nah, Alfonso ini berhasil menguasai daerah Malaka, di mana pada saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara. Alfonso dapat mencapai Malaka kurang lebih tahun 1511, tepatnya tanggal 10 Agustus tahun 1511. Nah, itu yang pertama kali bangsa Portugis sudah bisa sampai ke pusat perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, orang Spanyol atau bangsa Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus. Ya, berlayar dari barat melewati Samudra Atlantik sesuai dengan perjanjian Tordesillas menuju India rencananya, tetapi mereka sebenarnya salah, bukan India yang dituju, tapi justru mereka sampai di Amerika. Kemudian mereka melanjutkan lagi penjelajahannya, pelayarannya, kemudian sampai di Filipina tahun 1521. Itu yang dari Columbus. Ya. Terus kita lanjutkan masih dari negara-negara Spanyol. Setelah Columbus dilanjutkan oleh Magellan. Nah, oleh Magellan. Ini juga tokoh yang berpengaruh di dalam penjelajahan samudra. Kemudian lagi dilanjutkan oleh Sebastian Elcano tahun 1521. Mereka sampai di Tidore
Jadi Sebastian del Cano sampai Tidore. Tetapi kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan suatu konflik dengan Portugis yang lebih dahulu. Setelah sampai Malaka, kemudian kemudian menguasai Maluku, Portugis. Nah, Spanyol juga sampai di Maluku. Kalau Portugis itu pusatnya di Ternate, sedangkan Spanyol di Tidore. Nah, keduanya terjadi konflik, kemudian diakhiri dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas, yang akhirnya dilanjutkan lagi dengan perjanjian yang disebut perjanjian Saragossa tahun 1529 yang mengharuskan Spanyol keluar dari daerah Maluku. Kemudian disusul bangsa Belanda, dipelopori oleh Cornelis de Houtman, berhasil mendarat pertama kali di Banten. Nah, ini keberhasilan Belanda dalam mencari daerah rempah-rempah. Kedatangan Cornelis de Houtman di Banten tidak begitu disukai dengan sikap Belanda, sehingga boleh dikatakan tahun 1596 itu Belanda masih gagal, artinya belum bisa mendapatkan suatu hasil rempah-rempah yang diharapkan. Nah, kemudian disusul tahun-tahun berikutnya ada kedatangan dari bangsa Belanda juga, dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di daerah Maluku, yang kemudian bisa menggeser pengaruh dari Portugis, sehingga kedatangan Van Eyck ini menyebabkan banyak sekali pedagang-pedagang Belanda yang akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Yang kelima, ini 4 negara ini adalah negara-negara awal yang berhasil menemukan Indonesia. Jadi belum sempat melakukan suatu koloni, belum sempat melakukan koloni. Jadi mereka sebatas baru menemukan daerah rempah-rempah. Adapun nanti kolonialisme itu muncul setelah ini. Ya, kami terangkan setelah kedatangan bangsa Eropa ini. Bangsa Inggris itu juga sempat datang ke Indonesia, sempat menemukan Indonesia. Tokohnya adalah Henry Middleton dan James Cook. Mereka sampai di daerah Banten. Nah, daerah Banten juga sampai ke daerah Ambon, Ternate, Tidore. Mereka mendapatkan rempah-rempah yang banyak. Contoh yang paling nyata pada saat itu sebagai barang favorit itu lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook itu berhasil sampai di Jakarta tahun 1770 setelah mereka menyusuri dari Australia. Tetapi pada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai pada saat itu baru pada taraf menemukan, belum berpikir ke masalah bagaimana mereka menguasai Indonesia. Nah, setelah terjadi persaingan khususnya antara Belanda nanti dengan Inggris, VOC dengan EIC, nah itu baru nanti kedua negara itu berlomba-lomba untuk bisa menguasai negara-negara penghasil rempah-rempah. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita bicara tentang kedatangan, ini yang B, ini bicara tentang perkembangan kekuasaan. Jadi orang-orang Eropa itu setelah mengetahui bahwa di Indonesia kaya akan rempah-rempah, keinginan untuk berdagang itu berubah sikap. Dari hanya berdagang, kemudian mereka berkeinginan menguasai. Nah, ini sudah pada keinginan menjadikan Indonesia itu menjadi suatu daerah koloni, daerah penguasaan. Nah,
pada perkembangan awal menuju Indonesia, kawasan di Indonesia itu menjadi koloni itu di bawah Belanda. Jadi Belanda pada saat VOC. Jadi Belanda ini nanti ada lagi Belanda pada saat VOC, ada lagi Belanda pada saat pemerintahan kolonial. Nah, Belanda pada saat VOC ini bukan negara Belanda yang menguasai, tetapi pedagang Belanda yang menguasai di bawah bendera VOC. Nah, Belanda mendirikan VOC itu semata-mata untuk agar bisa kuat, bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari Inggris yang lebih dulu mendirikan organisasi perdagangan yang disebut EJ. Sehingga dikhawatirkan kalau orang-orang Belanda, khususnya pedagang-pedagang Belanda itu tidak segera membentuk suatu organisasi yang sifatnya besar, nanti dikhawatirkan Belanda, khususnya pedagang Belanda, itu akan kalah bersaing di kawasan-kawasan negara yang memiliki penghasil rempah-rempah. Di sini disebutkan bahwa VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Johan van Barneveld. Ini mendirikan sebuah perusahaan. VOC itu sebuah company, jadi gabungan dari beberapa perusahaan. Tujuannya adalah menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, khususnya Inggris ini. Kalau Portugis nggak Spanyol udah jelas kalah. Terus yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lah, kata memonopoli ini berarti sudah menyangkut masalah kekoloni. Artinya Indonesia atau negara-negara penghasil rempah-rempah nanti menjadi daerah koloni oleh VOC atau oleh pedagang-pedagang Belanda. Nah, dalam menerapkan koloninya, VOC itu ada beberapa kebijakan yang diambil pada saat itu yang disebut dengan suatu hak. Dengan kata lain, VOC itu mendapatkan hak dari Raja Belanda, dari pemerintah Belanda, negara Belanda. Itu hak itu yang disebut hak oktrooi. Nah, hak oktrooi itu secara umum adalah monopoli perdagangan, ya, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, bisa dengan negara koloni atau bisa dengan negara Eropa yang menjadi pesaingnya, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Inilah hak oktrooi yang diperoleh dari VOC, dari pemerintahan kerajaan Belanda. Bisa dikatakan di sini VOC merupakan perwakilan Belanda di daerah koloni, tetapi belum secara resmi yang menguasai pemerintah Belanda. Ini diwakili oleh VOC. Adanya hak oktrooi itu membuat VOC mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, kebijakan VOC ya, kebijakan ini tentunya memberatkan rakyat Indonesia pada saat itu. Ya, ada 4 kebijakan. Yang pertama adalah kontingenten berupa wajib pajak wajib, pajak hasil bumi. Nah, pajak hasil bumi dulu mungkin belum familiar dengan uang, sehingga rakyat Indonesia pada saat itu diwajibkan untuk membayar pajak yang berupa hasil bumi. Yang kedua, fair price referenti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.
Artinya apa? Di sini ini hubungannya dengan tadi monopoli tadi. Ini adalah yang disebut penyerahan wajib ini, itu rakyat Indonesia dipaksa menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Jadi bukan perdagangan lagi. Kalau perdagangan itu kan harganya kesepakatan antara penjual pembeli. Nah ini harganya udah dipatok. Nah mestinya VOC matoknya sangat rendah, bukan hanya rendah tapi sangat rendah. Ini nanti banyak menimbulkan gejolak, banyak menimbulkan perang. Nah, yang besar salah satunya adalah perlawanan Sultan Agung. Itu salah satu yang menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Yang ketiga adalah ekstirpasi. Ini sebenarnya sebuah kontrol dari VOC agar harga-harga rempah-rempah yang ada di Eropa itu tinggi. Nah, ini sudah berkaitan dengan prinsip ekonomi. Kalau terjadi penumpukan barang, berarti otomatis murah. Nah, ini bagaimana dibuat suatu skenario bagaimana di negara asal rempah-rempah ini rempah-rempahnya sangat sedikit, sehingga nilai jual Belanda, barang-barang yang dihasilkan Belanda di Eropa itu sangat tinggi. Dengan cara mereka menghilangkan itu ya bisa dibakar, bisa dimatikan, bisa ditebang, bisa mungkin ditimbun atau apa. Bagaimana caranya di negara-negara penghasil rempah-rempah itu produksinya terbatas, bukan memperbanyak produksi, tetapi bagaimana malah produksinya terbatas. Nah ini mestinya para petani-petani di Indonesia dirugikan, maunya memperbesar produksi tapi justru malah tanamannya banyak yang dimatikan. Nah, itu aturan aneh yang dikeluarkan oleh VOC. Dengan kata lain nanti VOC biar tidak kalah bersaing dengan pedagang-pedagang dari negara lain. Yang keempat adalah pelayaran hongi. Ini hubungannya dengan suatu keamanan yang melindungi kepentingan ekonomi. Nah ini terkenal dengan suatu pelayaran dengan perahu kecil kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah. Artinya menanam itu yang tadi hubungannya dengan estimasi. Kalau menanamnya berlebihan tidak boleh. Ya, menanamnya berarti itu kan menanamnya sedikit-sedikit aja. Dan perdagangan rempah-rempah. Jadi petani itu dilarang menjual hasil pertaniannya atau hasil rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Saat itu yang menjadi saingannya selain EIC itu juga dari pedagang-pedagang dari Arab dan dari Cina. Nah tentunya pada saat itu juga rakyat Indonesia secara sembunyi-sembunyi baik menanam maupun menjual. Nah begitu ada kesempatan muncul, ya mestinya berdagang selain dengan VOC. Nah, mungkin dia juga menanamnya tersembunyi. Bagaimana mereka menanam tidak ketahuan oleh Belanda. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi awal titik balik di mana VOC yang sebenarnya sudah menjadi suatu perusahaan yang sangat besar ternyata bangkrut karena kondisi manajemen. Sebenarnya tidak hanya kondisi manajemen. Jadi pada saat itu di Eropa, khususnya di Belanda itu kan selalu kalah perang. Kalah dengan Prancis, kalah dengan Inggris. Sehingga kondisi di negara asal yang sudah tidak menentu ditambah dengan manajemen dari VOC di Indonesia yang merosot. Nah, merosot itu ya menurun dengan drastis. Ini mestinya banyak penyebab korupsi,
utang akibat perang, ya, perang Mataram, perang Diponegoro, dan perang-perang daerah lain itu ternyata menyita apa ya, biaya yang sangat besar, karena tentara itu hampir semua VOC itu sebagian besar sewa. Jadi tentaranya sewa. Katakanlah saya kasih contoh, untuk menumpas perlawanan di Aceh dan di Sumatera Barat, itu VOC itu nyewa orang-orang Maluku untuk dijadikan, atau orang-orang Ambon untuk dijadikan tentara mereka di dalam menghadapi perang-perang di Sumatera maupun di Jawa. Jadi ngambil dari Maluku untuk dijadikan tentara VOC. Nah, selain itu juga dari luar negeri. Jadi tidak hanya dari pribumi yang dijadikan tentara, VOC itu mencari tentara-tentara dari luar negeri yang mau dibayar. Artinya tentara, ya ini yang salah satu akibat perang yang VOC pada saat itu menanggung hutang yang sangat besar. Saya kira itu dulu anak-anak. Nanti politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia, khususnya pemerintahan kolonial Belanda, Rapres, Inggris, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang akan datang. Untuk menambah materi seperti pada pertemuan-pertemuan lainnya, silakan mengunduh modul KD.1 yang sudah saya tayangkan di e-learning, membaca buku yang lainnya, atau mencari sumber-sumber lain yang ada di internet. Ikuti terus materi selanjutnya, materi yang ketiga masih dalam KD ini. Jangan lupa like, subscribe, komen di YouTube channel Teguh Prayitno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.